Hai, aku Alivia Herman dengan NIM 23070160170 dari kelas Psikologi 4D. Di video kali ini aku akan membawakan tema tentang memilih tempat tinggal di rumah dan di rumah perawatan, keuntungan dan kerugian bagi lansia. Selanjutnya, pembagian tempat tinggal bagi lansia. Menurut Indari 2012, lansia dapat tinggal di berbagai jenis lingkungan, tergantung pada kondisi fisik, sosial, dan ekonomi mereka. Pembagian tersebut antara lain, di video kali ini aku akan membahas dua. Yang pertama, tinggal bersama anak atau keluarga. Lansia tinggal bersama anak, menantu, atau cucu. Ini merupakan pola umum di masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai kekeluargaan. Selanjutnya yaitu tinggal di institusi atau panti jompo. Lansia tinggal di tempat yang dikhususkan untuk memberi perawatan dan pelayanan profesional. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, lansia yang tinggal bersama anaknya. Banyak lansia memilih atau terpaksa tinggal bersama anaknya karena alasan ekonomi, kesehatan, atau kebutuhan emosional. Lansia yang tinggal bersama anaknya biasanya merasa lebih terlindungi karena ada orang yang membantu dalam aktivitas sehari-hari. Namun, hubungan antara generasi juga dapat menimbulkan konflik, terutama jika ada perbedaan pandangan atau gaya hidup antara anak dengan orang tua. Peran keluarga untuk lansia. Menurut Nur Salim 2014, keluarga memiliki peran penting dalam perawatan lansia, baik dari segi fisik maupun emosional. Peran tersebut meliputi, yang pertama, memberikan dukungan emosional, agar lansia merasa dihargai dan tidak merasa ditinggalkan. Yang kedua, menjadi penyedia perawatan dasar, seperti membantu aktivitas hariannya. Yang ketiga, keluarga adalah support system utama. Keluarga adalah sistem pendukung utama yang membantu menentukan kualitas hidup lansia. Cara yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk merawat lansia. Beberapa cara konkret yang bisa dilakukan keluarga untuk merawat lansia. Yang pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian agar lansia tetap merasa berarti. Yang kedua, menyediakan makanan yang bergizi dan sesuai dengan kondisi kesehatan lansia. Yang ketiga, mengajak lansia untuk melakukan aktivitas ringan agar tetap aktif secara fisik. Yang keempat, memastikan lansia menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan agar aman dan nyaman bagi lansia. Keuntungan lansia yang tinggal bersama anak. Menurut Sudirman 2011, tinggal bersama anak memberikan berbagai keuntungan. Di antaranya, yang pertama, lansia mendapatkan bantuan fisik dan emosional secara langsung. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan cucu yang meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup. Yang ketiga, lansia tidak merasa kesepian karena selalu ada yang menemani. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap kondisi kesehatan menjadi lebih mudah. Kerugian lansia yang tinggal bersama anak. Meskipun memiliki banyak keuntungan, tinggal bersama anak juga memiliki beberapa resiko. Di antaranya, yang pertama, lansia bisa merasa menjadi beban, terutama jika anak memiliki beban ekonomi sendiri. Yang kedua, potensi konflik antar generasi karena perbedaan pandangan, gaya hidup, atau pola komunikasi. Yang ketiga, lansia mungkin kehilangan kemandirian dan privasi, terutama dalam rumah yang padat. Selanjutnya yang kedua, yaitu lansia yang memilih tinggal di panti jompo. Dalam banyak kasus, tinggal di panti jompo bukan hanya karena keterpaksaan, tapi juga karena pilihan lansia itu sendiri. Harper 2006 menjelaskan bahwa beberapa lansia merasa lebih nyaman tinggal di institusi yang menyediakan fasilitas medis dan lingkungan sosial sesama lansia. Hal ini memberi rasa aman dan kesempatan untuk beraktivitas bersama rekan seusia. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki perawat yang merawat lansia. Potter dan Perry 2009 menjelaskan bahwa merawat lansia membutuhkan kompetensi khusus. Di antaranya, yang pertama, empati dan komunikasi yang baik untuk memahami kebutuhan emosional lansia. Yang kedua, pengetahuan tentang penyakit degeneratif dan perubahan fisiologis pada lansia. Yang ketiga, kesabaran dan perhatian khusus terhadap perubahan perilaku lansia. Dan yang terakhir, kemampuan melakukan pendekatan holistik tidak hanya fisik tapi juga sosial maupun psikis atau psikologi. Keuntungan lansia yang tinggal di panti jompo. Menurut WHO 2015, tinggal di panti jompo memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, lansia mendapatkan pengawasan kesehatan dan perawatan profesional selama 24 jam.
Yang kedua, fasilitas biasanya didesain ramah lansia, anti-slip, ada pegangan tangan, dan aksesibilitas tinggi yang dapat mengurangi resiko kecelakaan. Yang ketiga, adanya program aktivitas sosial dan hiburan untuk mencegah isolasi sosial. Selanjutnya, kerugian lansia yang tinggal di panti jompo. Meskipun fasilitas lengkap, panti jompo tetap memiliki sisi negatif. Yang pertama, lansia bisa merasa kesepian dan ditinggalkan oleh keluarga, terutama jika jarang dikunjungi. Ini juga berlaku kepada lansia yang terpaksa untuk ditaruh di panti jompo. Yang kedua, lansia harus beradaptasi dengan aturan institusi yang bisa membatasi kebebasan pribadi. Jadi ketika lansia ini biasanya sering berkebun misalnya, ketika dia ada di panti, dia harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di institusi tersebut. Yang ketiga, ada stigma sosial. Lansia yang tinggal di panti jompo biasanya mendapat stigma negatif terkait hal itu. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah tonton. Bye-bye. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah tonton. Bye-bye.